Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lindong perlahan melangkah masuk ke dalam menara batu. Setelah melewati lorong yang gelap sejenak, pandangannya tiba-tiba menjadi terang. Di hadapannya terbentang sebuah aula batu yang sangat luas, seolah tak berujung. Aula itu dipenuhi aura kuno yang berat, seakan menyimpan sejarah panjang Sekte Dao. Cahaya lembut berkelap-kelip di udara seperti roh-roh kecil yang melayang perlahan. Berbeda dengan tempat penyimpanan kitab pada umumnya, aula ini tidak memiliki rak buku. Sebaliknya, di seluruh ruangan berdiri banyak loh batu dengan ukuran yang berbeda-beda. Setiap loh batu memancarkan cahaya redup yang menandakan bahwa di dalamnya tersimpan berbagai teknik bela diri. Lindong berdiri di pintu masuk sambil menatap deretan loh batu yang tampaknya tak ada habisnya. Ia tak bisa menahan napas kagum. Inilah kekuatan sebuah sekte super. Jumlah seni bela diri yang tersimpan di tempat ini benar-benar menakutkan. Di dalam aula, beberapa murid terlihat berdiri di depan loh batu dengan ekspresi serius. Ada pula yang duduk bersila di lantai sambil menatap loh batu di hadapan mereka, seakan tenggelam dalam dunia seni bela diri. Lindong melangkah pelan menyusuri aula itu. Matanya terus menyapu setiap loh batu yang ia lewati. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, kekuatan banteng mengamuk. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, langkah naga berenang. Seni bela diri manifestasi tingkat rendah, teknik pedang naga air. Semakin lama melihatnya, kepala Lindong mulai terasa sedikit pusing. Jumlah teknik bela diri di tempat ini terlalu banyak. Jika salah satu teknik ini muncul di Kekaisaran Yan besar, pasti akan memicu perebutan berdarah. Namun di sini, teknik-teknik itu tersedia begitu saja untuk dipelajari oleh para murid. Lindong menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Kalau harus memeriksa semuanya satu persatu, mungkin aku tidak akan selesai bahkan dalam beberapa hari. Setelah berpikir sejenak, ia mengangkat kepalanya. Lebih baik aku mencari batu sunyi dulu. Tanpa membuang waktu, Lindong mempercepat langkahnya menuju bagian dalam aula. Ia melewati banyak loh batu hingga sekitar 10 menit kemudian, langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya membesar. Beberapa ratus kaki di depan sana, terdapat sebuah platform batu besar. Di tengah platform itu berdiri sebuah batu raksasa berwarna abu-abu gelap dengan tinggi ratusan kaki. Batu itu berbentuk bulat, dengan permukaan yang dipenuhi retakan halus serta lumut yang menempel di sana-sini. Dari dalam batu tersebut memancar gelombang energi kuno yang sulit dijelaskan. Meski berdiri cukup jauh, gelombang energi itu tetap menghantam tubuh Lindong. Tubuhnya sedikit gemetar. Untuk sesaat, pikirannya terasa seperti kosong. Ia merasa seolah-olah berdiri di sebuah dunia kuno yang tandus. Langit dan bumi dipenuhi kesunyian yang menyesakan, seakan seluruh kehidupan telah lenyap. Bahkan, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya terasa bergerak lebih lambat, seolah terkikis oleh energi kehancuran itu. Lindong menarik napas dalam. Tatapannya menjadi serius. Jadi ini kekuatan sunyi. Ia akhirnya mengerti. Energi yang dipancarkan oleh batu besar itu pasti adalah kekuatan sunyi yang sebelumnya disebut oleh Wu Dao. Namun, kekuatan yang dipancarkan oleh batu ini jauh lebih kuat dibandingkan yang pernah ia rasakan dari Tong Chuan. Di sekitar batu sunyi, banyak murid duduk bermeditasi dalam diam. Mereka menyerap sedikit demi sedikit energi yang keluar dari batu itu. Lindong perlahan berjalan mendekat. Beberapa murid yang melihatnya segera mengenali sosoknya. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Namun, Lindong tidak mempedulikan tatapan itu. Ia terus melangkah hingga berhenti di depan sebuah loh batu abu-abu. Di atas loh batu itu tertulis dua kata kuno, "Kekuatan sunyi." Alis Lindong sedikit rangkat. Ia melanjutkan membaca tulisan yang ada di bawahnya. Semakin lama membaca, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ternyata, kekuatan sunyi bukanlah energi alami, melainkan hasil dari sebuah teknik khusus. Di bagian akhir tulisan itu, tercantum nama teknik tersebut, teknik penghancuran. Lindong langsung mengerti. Kekuatan sunyi sebenarnya adalah energi yang terbentuk setelah seseorang berhasil melatih teknik penghancuran.
Teknik ini terbagi menjadi 10 tingkatan dan merupakan teknik utama yang harus dikuasai oleh para murid langsung Aula Sunyi. Namun, cara melatihnya cukup unik. Seseorang harus terlebih dahulu menyerap kekuatan sunyi dari batu sunyi, kemudian menanamkannya sebagai benih energi di dalam tubuh. Setelah itu, benih tersebut dipelihara dengan kekuatan Yuan hingga perlahan berkembang menjadi kekuatan yang lebih besar. Dengan kata lain, tanpa batu sunyi, teknik ini hampir tidak mungkin untuk dilatih. Menarik sekali, gumam Lindong. Ia kembali menatap batu sunyi yang berdiri megah di hadapannya. Di sekitar batu itu, banyak platform kecil tempat para murid bermeditasi. Namun semuanya berada ratusan kaki dari batu sunyi, karena energi korosif yang dipancarkannya terlalu berbahaya. Tanah di sekitar batu bahkan terlihat kering dan retak, seolah seluruh kehidupan telah tersedot habis. Lindong akhirnya tersenyum tipis. Ia mengingat kembali teknik latihan teknik penghancuran yang baru saja ia baca. Tanpa ragu lagi, ia melangkah maju menuju batu sunyi. Tindakannya langsung membuat suasana tenang di platform itu menjadi gaduh. Banyak murid membuka mata mereka dengan kaget. "Lindong, jangan terlalu dekat dengan batu sunyi. Kekuatan sunyi bisa mengikis kekuatan hidupmu," teriak salah satu murid. Lindong menoleh sambil tersenyum. Terima kasih atas peringatannya. Namun ia tetap melanjutkan langkahnya. Karena ia tahu, di dalam tubuhnya terdapat sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kekuatan sunyi. Suasana di platform menjadi hening sejenak. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah langkah kaki Lindong yang terus mendekati batu sunyi. Para murid menahan napas sambil menatap ia. Detak jantung mereka seakan mengikuti setiap langkah Lindong. Pada saat itulah, seorang pria tua buta berjubah abu-abu muncul dari balik loh batu di kejauhan. Ia mengangkat kepalanya. Mata abu-abunya yang tanpa pupil tertuju langsung pada Lindong. Untuk pertama kalinya, ekspresi terkejut muncul di wajah keriputnya. Suara langkah kaki pelan terdengar di seluruh platform batu. Di bawah tatapan kaget banyak murid, sosok kurus berjalan perlahan menuju batu sunyi raksasa yang berdiri di tengah platform. Sosok itu tentu saja adalah Lindong. Langkahnya tenang dan tidak terburu-buru, seolah energi mengerikan yang memancar dari batu itu sama sekali tidak mengganggunya. Banyak murid yang mengerutkan kening ketika melihatnya. Sebenarnya, bukan hanya Lindong yang pernah mencoba mendekati batu sunyi. Banyak murid Aula Sunyi sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Karena semakin dekat seseorang dengan batu tersebut, semakin banyak kekuatan sunyi yang bisa diserap, dan itu sangat membantu dalam melatih teknik penghancuran. Namun, hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang benar-benar berhasil mendekat terlalu jauh. Bahkan 4 murid langsung senior Aula Sunyi hanya mampu mendekati hingga jarak sekitar 50 kaki dari batu sunyi. Jika mereka melangkah lebih dekat lagi, tubuh mereka akan langsung terkikis oleh kekuatan sunyi yang mengerikan. Lalu bagaimana mungkin Lindong yang baru bergabung belum lama ini bisa melakukan sesuatu yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh mereka? Meskipun banyak murid merasa ragu, tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikannya. Setelah kejadian luar biasa di Sungai Pil, tidak ada lagi yang berani menganggap Lindong sebagai murid biasa. Semakin dekat Lindong dengan batu sunyi, semakin kuat tekanan energi yang ia rasakan. Gelombang energi bergetar di udara. Kekuatan sunyi di area ini setidaknya 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan jarak ratusan kaki sebelumnya. Energi abu-abu yang memenuhi udara mulai menyerang tubuh Lindong dari segala arah. Jubahnya perlahan berubah kusam. Kainnya menjadi kering dan rapuh, seperti tanah tandus yang kehilangan kehidupan. Lindong mengangkat telapak tangannya. Kulit di tangannya mulai terlihat kering dan kusam. Ia sedikit terkejut. Jadi, ini kekuatan sunyi. Energi ini benar-benar mampu melemahkan segalanya, bahkan aliran kekuatan Yuan di tubuhnya. Bagi orang biasa, situasi seperti ini tentu akan sangat berbahaya. Namun bagi Lindong, semuanya berbeda. Di dalam hatinya sebuah suara pelan muncul. Melahap. Sekejap kemudian, kekuatan melahap mulai mengalir keluar dari tubuhnya secara diam-diam. Energi misterius itu langsung membungkus kekuatan sunyi yang mencoba menyerang tubuhnya. Tanpa ampun, energi-energi itu langsung dilahap. Dalam sekejap, semua kekuatan sunyi yang masuk ke tubuh Lindong menghilang tanpa sisa. Kulit di tangannya perlahan kembali normal.
Melihat perubahan itu, senyum tipis muncul di wajah Lindong. Kemudian di bawah tatapan terkejut para murid di sekitarnya, ia memutar lehernya santai dan mulai mempercepat langkahnya. Keributan langsung pecah di sekitar platform. Dia baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Kekuatan sunyi tidak mempengaruhinya. Para murid menatap Lindong dengan mata membelelak. Mereka tidak percaya seseorang bisa berjalan begitu santai di tengah energi yang bahkan tidak bisa mereka tahan. Tidak jauh dari sana, lelaki tua buta berjubah abu-abu berdiri diam. Matanya yang kosong tanpa pupil menatap langsung ke arah Lindong. Ekspresi wajahnya tetap tenang, namun tangan keriputnya yang memegang sapu perlahan menggenggam tanpa sadar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Lindong sudah mencapai jarak 10 kaki dari batu sunyi. Di tempat ini, kekuatan sunyi sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tanah di sekitarnya telah kering dan retak. Setiap langkah Lindong membuat tanah di bawah kakinya runtuh menjadi abu. Tekanan energi yang luar biasa mulai terasa. Jika bukan karena perlindungan kekuatan melahap, kekuatan hidupnya mungkin sudah terkikis habis oleh energi tersebut. Lindong menarik nafas dalam-dalam. Di dalam pikirannya ia mulai mengingat kembali metode latihan teknik penghancuran. Perlahan ia mulai melantunkan teknik itu di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kekuatan sunyi di sekitar batu sunyi mulai tertarik ke arahnya. Energi abu-abu itu masuk ke dalam tubuhnya seperti arus yang deras. Namun sebelum energi itu sempat menimbulkan kekacauan, kekuatan melahap langsung menekannya dan memaksanya mengalir menuju dantian Lindong. Jika orang lain melakukan latihan ini, mereka harus melalui proses yang sangat lambat untuk beradaptasi dengan energi tersebut. Namun bagi Lindong, semuanya berbeda. Kekuatan sunyi memang kuat, tetapi kekuatan melahap jauh lebih kuat. Di bawah penekanan kekuatan itu, kekuatan sunyi sama sekali tidak mampu berberontak. Perlahan-lahan aliran energi abu-abu mulai terbentuk di dalam dantian Lindong. Namun Lindong justru mengerutkan kening. Terlalu lambat. Jika para murid di sekitarnya mendengar kata-kata itu, mereka mungkin akan langsung muntah badah. Karena biasanya, seorang murid membutuhkan 1 atau 2 hari hanya untuk membentuk jejak pertama kekuatan sunyi di tubuhnya. Sementara Lindong masih merasa kecepatannya terlalu lambat. Namun Lindong tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Di dalam hatinya hanya ada satu tujuan. Ia harus menjadi lebih kuat. Suatu hari nanti ketika ia bertemu kembali dengan Ling Qiqu, ia tidak ingin lagi berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk. Karena itu, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan pikiran itu, Lindong kembali melangkah maju. Para murid di sekitar platform langsung menghirup nafas dingin. Dia masih ingin mendekat. Mungkinkah dia ingin berlatih langsung menempel pada batu sunyi? Semua orang tahu. Dalam jarak 10 kaki dari batu sunyi, setiap langkah yang diambil akan membuat tekanan energi meningkat berkali lipat-lipat. Namun Lindong tetap melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah, 9 langkah. Akhirnya, Lindong mengambil langkah terakhirnya. Semua mata langsung terbuka lebar. Di bawah tatapan tidak percaya itu, Lindong perlahan mengangkat tangannya. Kemudian, ia menyentuh batu sunyi. Dalam sekejap, energi mengerikan meledak keluar dari batu sunyi. Energi itu langsung menyerbu tubuh Lindong tanpa ampun. Tubuh Lindong bergetar hebat. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan. Warna abu-abu dalam dengan cepat menyebar dari jarinya ke seluruh lengannya. Dalam hitungan detik, warna itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Kulitnya mulai mengerut seperti patung batu yang retak. Melihat pemandangan itu, ekspresi para murid langsung berubah drastis. Dia tidak bisa menahannya. Di jauhan, lelaki tua buta berjubah abu-abu mengerutkan wajahnya. Ia menggenggam sapunya dengan kuat dan melangkah maju bersiap untuk bertindak. Namun pada saat itu, sebuah suara lembut tiba-tiba muncul di telinganya melalui energi mental. Penatua, murid ini masih bisa menahannya. Orang tua itu terkejut. Langkahnya perlahan berhenti. Dengan mata abu-abunya ia kembali menatap Lindong yang masih menyentuh batu sunyi. Di wajah keriputnya, muncul ekspresi bingung yang sangat jarang terlihat. Energi abu-abu yang tampak tak terbatas tiba-tiba melonjak di dalam tubuh Lindong seperti gelombang pasang. Kemanapun energi itu mengalir, bahkan meridian di tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda layu. Kekuatan korosif dari kekuatan sunyi benar-benar menakutkan. Lindong tentu menyadari hal ini. Tatapannya langsung menjadi serius.
Meskipun ia tidak terlalu takut terhadap kekuatan sunyi karena memiliki simbol leluhur melahap di dalam tubuhnya, tetap saja ia tidak boleh lengah. Sedikit kesalahan saja bisa membawa akibat fatal. Saat itu pikiran Lindong bergerak. Cahaya hijau lembut mulai memancar dari dalam tubuhnya. Di bawah perlindungan cahaya hijau itu, meridian yang sebelumnya layu akibat korosi kekuatan sunyi mulai pulih dengan cepat. Setelah melatih seni naga langit hijau terwujud, tubuh Lindong tidak hanya kuat di bagian luar, bahkan organ dan bagian dalam tubuhnya memiliki daya tahan yang luar biasa. Lahap semuanya. Lindong menjalankan teknik tersebut untuk menahan korosi kekuatan sunyi. Pada saat yang sama, kekuatan melahap yang kuat meledak dari tubuhnya dan langsung melahap gelombang kekuatan sunyi yang mencoba menyerang tubuhnya. Energi itu kemudian dipadatkan di dalam dantian miliknya. Seiring semakin banyaknya kekuatan sunyi yang masuk ke tubuhnya, kabut abu-abu di dalam dantian mulai berkumpul semakin cepat. Perlahan-lahan, tanda-tanda pembentukan sesuatu mulai muncul. Di saat yang sama, banyak murid di sekitar platform terus menatap Lindong tanpa berkedip. Wajah mereka dipenuhi ketercekutan. Mereka dapat melihat bahwa tanda-tanda layu yang sebelumnya muncul di tubuh Lindong perlahan mulai menghilang. Artinya, Lindong benar-benar berhasil menahan kekuatan sunyi yang begitu mengerikan. Di kejauhan, lelaki tua buta itu menatap Lindong dengan mata abu-abunya yang kosong. Tubuhnya yang semula tegang perlahan mulai rileks. Ia dapat merasakan gelombang besar kekuatan sunyi terus mengalir dari batu sunyi ke dalam tubuh Lindong. Namun yang membuatnya terkejut adalah Lindong tidak menunjukkan ekspresi kesakitan sama sekali. Di dalam tubuh anak ini, sepertinya ada sesuatu yang mampu menekan kekuatan sunyi. Gumam lelaki tua itu pelan. Jika keadaan ini terus berlanjut, Lindong mungkin hanya membutuhkan setengah hari untuk memadatkan benih sunyi. Kecepatan seperti ini bahkan lebih cepat dibandingkan seseorang bernama Chow Tong di masa lalu. Jika Chen Zhen atau Wudo mengetahui hal ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Sepertinya Aula Sunyi benar-benar mendapatkan seorang jenius baru kali ini. Sementara itu, Lindong sama sekali tidak menyadari tatapan terkejut dari orang-orang di sekitarnya. Seluruh perhatiannya tertuju pada energi besar yang terus menyerang tubuhnya. Seiring semakin banyak kekuatan sunyi masuk ke tubuhnya, Lindong mulai merasakan suatu fluktuasi misterius dari dalam batu sunyi. Perasaan itu terasa sangat familiar. Namun sebelum ia sempat memikirkannya lebih jauh, fluktuasi tersebut tiba-tiba menjadi sangat ganas. Tiba-tiba gelombang kekuatan sunyi yang jauh lebih kuat meledak dan menyerangnya dengan keras. Lindong langsung membuka matanya. Tatapannya tertuju pada batu sunyi yang besar di depannya. Serangan itu jelas bukan berasal dari orang lain. Tidak mungkin seseorang dari aula sunyi mencoba mencelakainya. Artinya, serangan itu datang dari batu sunyi itu sendiri. Tatapan Lindong langsung bersinar. Harta jiwa. Ia menarik nafas dalam. Batu sunyi ternyata bukan benda biasa. Benda itu adalah harta karun muara Yuan, tingkat yang jauh lebih tinggi daripada harta jiwa surgawi biasa. Tiba-tiba, cahaya abu-abu keluar dari permukaan batu sunyi. Cahaya itu menggeliat seperti kilat sebelum langsung menyerang Lindong. Para murid di sekitar platform langsung terkejut. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat batu sunyi menyerang seseorang secara langsung. Lindong tentu tidak berani meremehkan serangan itu. Cahaya hijau langsung meledak dari telapak tangannya dan menghantam cahaya abu-abu tersebut. Benturan energi pun terjadi. Tubuh Lindong bergetar beberapa kali. Jarinya yang menyentuh batu sunyi menjadi mati rasa. Namun yang lebih membuatnya kesal adalah batu sunyi sepertinya sengaja menolak dirinya menyerap terlalu banyak kekuatan sunyi. Lindong mengerutkan kening. Benih sunyinya hampir terbentuk. Ia tentu tidak ingin gagal di saat terakhir. Dengan pikiran itu, Lindong membuka telapak tangannya dan menekan kelima jarinya ke batu sunyi. 5 aliran kekuatan melahap berubah menjadi cahaya hitam dan langsung menembus ke dalam batu sunyi. Namun batu sunyi segera merespon. Gelombang besar kekuatan sunyi muncul dan menahan serangan Lindong. Dia benar-benar membuat batu sunyi marah. Gumam lelaki tua itu pelan. Di sisi lain, Lindong mulai merasa kesal. Ia sebenarnya bisa menggunakan kekuatan penuh simbol leluhur melahap. Namun ia tidak ingin memperlihatkan rahasia itu di depan banyak orang. Batu sunyi seolah merasakan keraguan Lindong. Energi penolak yang kuat muncul dan mulai mendorong jari-jarinya menjauh dari permukaan batu. Satu persatu jarinya terpental. Lindong mulai merasa frustrasi. Apakah ia benar-benar akan gagal pada saat terakhir? Ketika jari terakhirnya hampir terlepas, Lindong akhirnya kehilangan kesabaran. Namun tepat pada saat itu, sesuatu di dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar. Cahaya putih tiba-tiba keluar dari jari terakhirnya dan langsung menembus ke dalam batu sunyi. Cahaya itu menembus lapisan demi lapisan kekuatan sunyi di dalam batu dengan kecepatan luar biasa.
Dalam waktu kurang dari 10 detik, cahaya tersebut mencapai bagian terdalam batu sunyi. Pada saat itu, fluktuasi aneh muncul dari dalam batu. Tiba-tiba, gelombang kekuatan sunyi meledak keluar dari batu sunyi seperti banjir besar dan langsung mengalir ke tubuh Lindong. Energi itu mengalir deras menuju dantiannya. Kabut abu-abu di dalam dantian mulai bergetar hebat. Kemudian, kabut itu akhirnya memadat menjadi sebuah manik abu-abu sebesar kepalan tangan. Pada saat itu juga, Lindong akhirnya berhasil membentuk benih sunyi.